Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel yang sangat bagus ini. Hari ini pagi ini hari Jumat ya. Ini sudah masuk bulan Dzulhijjah ya, sudah tanggal 2 kalau nggak salah. Ya, atau tanggal 3 ya. Tanggal 3 mungkin ya. Bulan Dzulhijjah. Ya toh, ini bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2020. Kemarin 23 Hari Anak Nasional ya. Ceritanya saya tadi malam mau potong rambut, potong rambut lah begitu, tapi kok tiba-tiba buka HP, baca-baca dikit, ternyata kok tidak sengaja menjumpai sebuah lupa, jadi memang ada bacaan atau artikel bahwasannya kalau mau berkurban jangan memotong rambut, jangan memotong kuku dan lain sebagainya kalau kita mau berkurban. Maka dari itu saya tergerak untuk untuk menyampaikan di sini ya suatu artikel atau pendapat para ulama, hikmah dibalik anjuran atau saran agar tidak memotong kuku, memotong rambut bagi orang yang mau berkurban. Ya, hikmahnya apa atau kenapa kata Nabi melarang setengahnya ya, menyarankan agar kita jangan potong rambut atau potong kuku atau bagian manapun dari tubuh kita jangan sampai diambil sampai nanti tiba hari disembelihnya binatang kurban kita begitu. Kenapa seperti itu? Kita akan baca di sini. Saya ambil dari maudhu 3 nih, mungkin dalam bahasa Arab ain ya, maudhu qom, yang judulnya adalah mal hikmah min adami qasis sya'ri lil mudahhi. Apakah hikmah dibalik ketidakbolehan memotong rambut, mencukur rambut bagi orang yang mau berkurban? Al-hikmatu hikmah min adami qasil mudahhi li sya'rihi. Hikmah dibalik tidak bolehnya dilarangnya seorang orang berkurban untuk memotong rambutnya. Di sini terus disebutkan inna minal makruhi, sesungguhnya di antara yang dimakruhkan, tidak disukai oleh Allah ya, alaman nawal udhiyah, bagi orang yang sudah berniat mau berkorban minal muslimin, dari orang-orang Islam, yaitu dilarang dimakruhkan ayakhudha syai'an, jika dia mengambil sepotong secuil saja min sya'ri jismihi, dari rambut di tubuhnya ya, rambut manapun tidak boleh diambil, rambut di kepala, di ketiak, dimanapun tidak boleh diambil. Jika kita sudah niat mau berkurban, tidak boleh motong rambut bagian manapun ya. Jadi tidak usah dipotong bagian manapun, entah di bagian ketiak, di bagian kepala, di hidung, atau mungkin di bagian alat kelamin begitu ya, atau ya bulu-bulu itu juga tidak boleh dipotong, dicukur. Hayaqussa adhafirahu, atau memotong kukunya, kuku juga tidak boleh ya, tidak boleh dipotong kukunya itu. Itu penting sekali. Aw syai'an min jildi, atau apapun dari kulitnya. Wadzalika
bimujarradi thubuti dukhuli syahri dzulhijjah, dan itu hanya dilakukan ketika memasuki bulan Dzulhijjah, ya, Dzulhijjah. Wala yumna'u, dan tidak dilarang min istikhdamit taibi wal udur, tapi tidak dilarang kita menggunakan wangi-wangian, menggunakan parfum gitu, tidak apa-apa. Al udur itu parfum. Wa mu'asyarati zaujatihi, dan juga tidak berlarang berhubungan seks dengan istrinya, dengan pasangannya, dengan suaminya. Tidak dilarang berhubungan badan dengan suami atau istrinya. Walakinnahu, akan tapi lau qassa sya'rahu, seandainya dia pun memotong rambutnya, au qallama adzabiru, ataupun dia memotong kukunya, fa inna udhiyatahu tu'atu sahihatan, akan tetap saja sembelihannya kurbannya tetap sah begitu. Maqbulatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Qad nabara, sungguh telah mengingatkan para ulama wa asyaru, dan mereka mengisyaratkan ilal hikmah, atas hikmah min hadzal amr, dari perintah untuk tidak memotong itu, mencukur tadi. Faqad dzakara, dan sungguh telah menyebut Imam Nawawi rahimahullah fi syarhihi lil Muslim, dalam syarahnya untuk kitab Imam Muslim, qauluhu, perkataan beliau, innal hikmata, sesungguhnya hikmah minan nahyi an taqlimil adhafiri, hikmah dibalik larangan memotong kuku, wal akhdhi minasy'ari, dan larangan mencukur rambut, lil mudhhi, bagi orang yang berkurban. Tumkinu, kemungkinan maksudnya begitu. Fil harshi, adalah anjuran ala baqa'i jamil ajza'i badanil insani, anjuran untuk membiarkan semua bagian tubuhnya manusia, yang berkorban, litu'taqu minan, agar semua bagian tubuhnya itu dibebaskan dari api neraka, begitu. Jadi kenapa dilarang agar tidak memotong bagian tubuh kita, rambut sama kuku, begitu. Tujuannya adalah agar semua bagian tubuh kita itu dibebaskan dari api neraka, begitu. Taqu minan, supaya semuanya dibebaskan dari api neraka, tidak peduli kukunya, bahkan kukunya sekalipun, rambutnya sekalipun, dibebaskan dari api neraka, begitu. Itu menurut siapa? Imam An-Nawawi. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Ini ada hikmah yang lain. Wa dzakarul Imamul Munawi, dan Imam Al-Munawi menyebutkan juga zalika, hal itu ayatan juga, fi kitabi, di kitabnya Faidul Qadir, kitab Faidul Qadir. Faqala, Imam Al-Munawi berkata, innal hikmata fi dzalikal ibqa, sesungguhnya hikmah dibalik membiarkan tubuh kita tidak dipotong, begitu. Satu helai pun, satu cuil pun kuku tidak boleh dipotong, satu helai pun rambut tidak boleh dicabut. Ala kamilil jazai, tujuannya adalah agar agar pahala kita sempurna, ya, kesempurnaan pahala kita, pahala ibadah kurban maksudnya. Fayataqu bidzalika, maka dijauhkanlah bidzalika, dengan hal itu, yaitu kulluhu, setiap bagian dari kita, begitu, dari manusia, dari sang pekurban, minan nar, dari api
neraka. Waqala dan sudah berkata At-Turbisi, Imam Al-Turbisi, innas sir, bahwa sungguhnya rahasia fil man'i, dalam larangan min akhtis sya'ri, larangan untuk atau dari mencukur rambut, awil adhafir, atau memotong kuku, lil mudhi bagi orang yang berkurban, yang untuk ila itu diasosiasikan kepada ja'lil al-mudhi, kepada suatu maksud bahwasanya seorang perempuan itu menjadikan udhiyatahu, kurbannya, fidaan, sebagai jaminan, sebagai tebusan, maksud saya sebagai tebusan an-nafsi, untuk dirinya, minal adabi, dari azab api neraka. Itu maksudnya. Ya. Jadi kenapa kita dilarang memotong rambut, potong kuku dan segala macam, mengambil bagian tubuh kita, ya. Karena itu sebuah pengibaratan, ya, sebuah perumpamaan bahwa sebenarnya itu kita seakan-akan menjadikan kurban kita sebagai tebusan atas dosa-dosa kita, begitu. Ya. Dari api neraka. Maka biar semuanya ditebus, ya jangan dipotong rambut kita, terus kita sebelum tebusan kita itu disembelih, begitu. Bahkan maka seakan-akan ro'a, dia melihat si kurban tadi, nafsu, dirinya, mustahiqon lil adabi, berhak untuk mendapatkan azab Allah, wal iqabi, dan siksaan, al mutamatsilu bil iqatal, yang sebanding, yang katakanlah bandingan dari siksaan atau azab tadi adalah harus dibunuh. Jadi kita punya dosa dan sebagai balasannya itu kita harus dibunuh, begitu, ya. Seakan-akan seperti itu. Illa anhu, hanya saja khairu ma'dunun lahu fi, hal itu tidak dibolehkan. Ya, tidak diperkenankan. Fa bada nafsahu, maka kita, sang pekurban, dia menebus dirinya biidhiyati, dengan korbannya tadi, dengan kambing, dengan sapi, dengan unta, hatta soro, sehingga jadilah kullu juz'in minha, setiap bagian dari kurban tadi, ya, bagian dari kurban tadi itu, bagian dari kambing, dari sapi, dari unta, dari kerbau, begitu, fidaan, sebagai tebusan, angkuli juz'im, atas setiap bagian dari tubuh kita, dari tubuh sang pekurban, ya. Pokoknya rambutnya si kambing sekalipun, kukunya si kambing itu adalah tebusan atas rambut dan kuku kita, begitu. Nah, kalau kuku kita dipotong sebelum kambing disembelih, ya nanti kuku kambing tadi tidak menebus kuku kita, begitu. Mungkin maksudnya seperti itu. Faja'an nahyu, maka datang larangan, anil akhdi minasyari, larangan mengambil memotong rambut, wal adhafir, dan memotong kuku, hatta la yafquda, sehingga al-insan, sehingga seorang manusia tidak kehilangan qistan, suatu bandingan, suatu timbangan, ya, tidak kehilangan timbangan, begitu, min dzalika, dari hal itu. Artinya kalau kita memotong kuku kita, maka timbangan dari kuku kambing, kuku sapi tidak ada bandingannya, timbangannya tidak ada, ya toh. Kalau kita memotong rambut kita, maka rambut dari kambing yang kita sembelih, rambut sapi, bulu sapi yang kita sembelih, tidak ada timbangannya. Tapi kalau kita biarkan sampai hari kurban, ya, sampai binatang itu disembelih, itu ada timbangannya, begitu. Itu hikmahnya seperti itu, sahasianya. Timbangan dari hal itu
Apa timbangan kapan itu? Indama tatanazzalu, ketika turun ar-rahmatu rahmat, wa yahfidu an-nur, dan apa ya, tercurah dan apa, dan turunnya an-nur ilahi, cahaya ilahi, litatimma lahu, litutimma atama yutimmu, litutimma lahu, yang apa itu, nur ilahi tadi menyempurnakan bagi sang berkurban al-fadail, menyempurnakan keutamaan ya, fadilah-fadilah, wa yunazziha, dan membersihkannya, nganin naqais, dari segala kekurangan ya, dosa-dosa, waradzail, dan apa ya, kecelaan, kehinaan, jami'aha, semuanya, begitu. Itu maksudnya. Jadi poin pentingnya kalau di paragraf yang kedua ini adalah itu rahasianya. Jadi setiap bagian tubuh kita itu apa, ditebus dengan kurban ya, dengan kurban kita, ditebus dengan kurban kita agar terhindar dari api neraka. Nah, kalau tebusan yang kita ajukan kepada Allah itu lengkap begitu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki begitu, lengkap gitu kan ujung rambut sampai ujung kaki, berarti dari kuku sampai rambut begitu lengkap. Tapi yang ditebus itu tubuh kita kok tidak lengkap, ya berarti kan nggak sebanding, tidak ada qiston begitu, tidak sebanding begitu. Yang ini yang ditebus mana bang, ini kukunya nggak ada kan begitu, kukunya dipotong, rambutnya dipotong. Makanya jangan dipotong nanti sampai apa, tubuh si hewan kita sudah disembelih. Begitu maksud dari larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak memotong rambut, tidak memotong kuku mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti hewan kita disembelih begitu. Demikian kajian kita pagi ini, kajian online kita, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan potong rambut, potong jenggot nanti setelah tanggal 10, setelah sapi kita dipotong sama takmir.